Reproduksi wanita, fisiologi reproduksi, anatomi reproduksi wanita. Ada peritoneum, uterosakral, perimetrium, rektouterin pouch, rectum, usus rectum, posterior fornix, cervix, anterior fornix, vagina, anus, urogenital diaphragma, suspensory ligament of ovary, infundibulum, uterine tube, ovary, fimbriae, uterus atau rahim, round ligament, vesicouterine pouch, urinary bladder, symphysis pubis, mons pubis, uretra, clitoris, external urethral orifice, hymen, labium minus, labium majus. Ovarium adalah sepasang organ yang terletak di samping uterus yang difiksasi oleh beberapa ligamentum. Ligamentum ovarica mengikat ovarium dengan uterus pada bagian tengah. Ligamentum suspensorium ovary mengikat ovarium pada bagian samping ke dinding panggul. Mesovarium menahan ovarium pada sekitarnya. Ligamentum broad terdiri dari ligamentum suspensorium ovary dan mesovarium. Ini adalah bagian dari anatomi ovarium. Suspensory ligament of ovary, uterine fallopian tube, fundus of uterus, ovary, lumen cavity of uterus, ampulla isthmus infundibulum, fimbriae. Ini termasuk uterine tube, ada ampulla isthmus infundibulum dan fimbriae. Round ligament of uterus, endometrium, myometrium, perimetrium. Ini adalah wall of uterus, dinding rahim. Kemudian ada internal os, cervical canal, external os, vagina. Mesosalping mesovarium, mesometrium, ovarian ligament. Ini adalah broad ligament. Kemudian ada body of uterus, ureter, uterine blood vessels, isthmus, uterosacral ligament, lateral cervical, cardinal ligament, lateral fornix, dan cervix. Suplai darah, arteri ovarika dan cabang dari arteri uterina. Ovarium dilapisi oleh jaringan fibrosa disebut tunica albugenia yang membungkus lapisan epitel ovarium disebut epitel germinativum. Lapisan epitel germinativum terdapat di korteks ovarium yang isinya folikel. Setiap folikel berisi telur yang belum matang disebut oosit. Sel yang mengelilingi oosit disebut sel folikel, yaitu satu lapis sel yang tebal, dan sel granulosa saat terjadi pertumbuhan folikel di mana lapisan menjadi tebal. Folikel primordial adalah satu lapis sel folikel gepeng mengelilingi oosit. Folikel primer terdiri dari 2 atau lebih lapisan sel granulosa berbentuk kuboid membungkus oosit.
Folikel sekunder, terdapat ruangan berisi cairan di antara sel granulosa yang disebut antrum. Folikel de Graaff, folikel sekunder yang mengalami pematangan terlihat benjol pada permukaan ovarium. Kemudian ovulasi adalah pengeluaran oosit dari pemecahan folikel. Corpus luteum adalah perubahan folikel yang pecah setelah ovulasi. Sini ada primordial follicles, kemudian ada germinal epithelium, ada degenerating corpus luteum atau corpus albicans, tunica albuginea, primary follicles, cortex, oocyte, granulosa cells, secondary follicle, ovarian ligament, medulla, corpus luteum, developing corpus luteum, corona radiata, ovulate oocyte, theca folliculi, vesicular Graafian follicle, mesovarium and blood vessels, antrum, oocyte, zona pellucida, primary follicle. Strukturnya ini corona radiata bagian luar, kemudian ada zona pellucida, nucleolus, kemudian ada nukleus, sitoplasma, plasma membran. Tuba uterina atau tuba Fallopi dan saluran telur. Menerima oosit yang diovulasikan dan tempat terjadinya fertilisasi. Dari bagian lateral yang terbuka sampai uterus melalui isthmus. Bagian lateral mengalami pembesaran membentuk ampula. Ujung dari ampula membentuk infundibulum yang bersilia berbentuk seperti jari disebut fimbria. Ujung dari ampula membentuk infundibulum yang bersilia berbentuk seperti jari disebut fimbria. Tuba uterina. Tuba uterina tidak berhubungan langsung dengan ovarium dan oosit yang diovulasikan dilepas ke kavum peritoneal. Silia yang bergetar pada fimbria menyebabkan oosit terbawa ke tuba uterina. Oosit dibawa menuju ke uterus dengan cara peristaltik dan gerakan silia. Tuba uterina, sel yang tidak mempunyai silia berperan menjaga oosit dan memberi nutrisi pada sperma dan menjaga kelembaban. Mesosalping peritoneum visceralis yang memperkuat tuba uterina. Isthmus of fallopian tube, kemudian dia ada ampulla of fallopian tube, infundibulum of fallopian tube, dan ovarian fimbriae. Uterus ruangan organ seperti dompet tebal terletak di panggul atau pelvis, di depan rektum dan di belakang atas vesika urinaria. Korpus adalah bagian terbesar dari uterus. Fundus adalah bagian atas yang membulat tempat masuknya tuba uterina, kemudian isthmus bagian yang sempit antara korpus dan serviks. Serviks adalah leher sempit di mana menonjol sampai vagina. Kanal cervicalis adalah rongga pada serviks yang menghubungkan antara vagina bagian luar dan korpus uterus pada bagian dalam. Kelenjar serviks mengsekresi mukus yang menutup pada bagian luar dan menahan sperma kecuali pada masa subur. Fundus of uterus yang warna hijau, kemudian body of uterus yang warna oranye, kemudian ada isthmus of uterus dan cervix of uterus. Pendukung uterus, mesometrium, bagian dari ligamentum broad atau latum yang memperkuat uterus bagian lateral, ligamentum cervical lateralis, ligamentum yang memperkuat serviks dan vagina bagian bagian depan ke dinding pelvis. Ligamentum uterosakral, sepasang ligamentum yang memperkuat uterus ke sakral. Ligamentum rotundum mengikat dinding depan uterus sampai ke labia mayora. Ini ada mesosalping, mesovarium, ovarian artery dan ovarian vein, suspensory ligament, uterine tube, ovari, broad ligament, round ligament, ovarian ligament, cardinal ligament, uterosacral ligament, dan vagina. Kantung atau pouch peritoneal,
Beberapa kantung peritoneum terdapat pada sekitar uterus. Kantung vesicouterina terletak antara vesika urinaria dengan uterus. Kantung rectouterina terletak antara rektum dengan uterus. Terdiri dari 3 lapis. Perimetrium, lapisan serosa terluar kelanjutan dari peritoneum visceralis. Myometrium adalah lapisan tengah berupa otot polos yang saling menyilang. Dan endometrium adalah lapisan mukosa merupakan dinding cavum uterus. Perimetrium outer layer, endometrium inner layer, dan myometrium middle layer. Dindingnya ini terdiri dari lumen of uterus, epithelium, capillaris, uterine glands, venous sinusoids, lamina propria of connective tissue, spiral coiled artery, striate artery, endometrial vein, smooth muscle fibers, radial artery, arcuate artery, uterine artery. Endometrium, terdapat beberapa kelenjar uterina yang dapat berubah panjang dan ketebalannya. Stratum fungsional, terjadi perubahan secara siklus yang berespon terhadap hormon ovarium. Stratum ini akan dikeluarkan saat menstruasi. Stratum basalis berperan mengganti stratum fungsional setelah akhir menstruasi, tidak berespon terhadap hormon ovarium. Suplai darah uterus, arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna berjalan di samping uterus dan bercabang masuk ke dinding uterus. Arteri arcuata, cabang arteri uterina pada myometrium nantinya bercabang menjadi arteri radial. Arteri radial turun masuk ke endometri dan menjadi arteri spiralis menuju stratum fungsional, dan arteri linier menuju ke stratum basalis. Suplai darah uterus, degenerasi dan regenerasi arteri spiralis menyebabkan terjadinya penebalan dan pengelupasan stratum fungsional endometrium. Vena pada endometrium membentuk kantong tipis berupa sinusoid. Vagina berupa saluran seperti trompet yang tipis terletak antara vesika urinaria dan rektum, merupakan kelanjutan dari serviks ke arah luar tubuh. Uretra menempel pada dinding depan vagina, berperan sebagai jalan lahir, jalan keluarnya haid, dan organ kopulasi. Dindingnya terdiri dari 3 lapis. Tunica adventitia berupa jaringan fibroelastis, tunica muscularis dan otot polos, dan tunica mucosa dari epitel squamous berlapis. Mukosa di dekat muara vagina terdapat tirai yang tidak utuh disebut himen. Fornix vagina, ujung atas dari vagina yang mengelilingi serviks. Ini adalah gambar dari vagina. Ada mons pubis, prepuce of clitoris atau glans, vestibule, anus, vaginal orifice, himen atau repturate, urethral orifice, labia minora dan labia majora. Opening of the duct of the greater vestibular gland. Genitalia externa vulva pudendum. Genitalia externa vulva pudendum terletak di luar vagina, termasuk mons pubis, labia klitoris, dan kelenjar vestibular. Mons pubis bulat, daerah berlemak di atas simfisis pubis. Labia majora melengkung tertutup rambut, kulit berlemak yang homolog dengan skrotum pria. Labia minora, kulit tidak berambut, terdapat di dalam labia minora, homolog dengan bagian ventral penis. Genitalia externa vulva pudendum, kelenjar vestibular mayor, kelenjar berbentuk kacang hijau yang terdapat di muara vagina, homolog dengan kelenjar bulbouretralis pria, berperan menjaga kelembapan dan melicinkan vagina. Klitoris atau homolog dengan penis, jaringan erektil yang ditutupi preputium yang tampak terlihat
adalah glans klitoris. Perineum, daerah berbentuk segi empat terletak antara arcus pubis dengan coccygeus, berbatasan dengan tuberositas ischial lateralis. Kelenjar mamae, modifikasi kelenjar keringat, 15-25 lobus. Tiap lobus mengandung kelenjar alveoli yang memproduksi ASI, compound alveolar glands, ductus lactiferus, sinus lactiferus, keluar, areola, bagian kulit berpigmentasi di sekeliling nipple, ligamen suspensori melekatkan mamae ke fascia otot pectoralis major. Structure of lactating mammary. Skin cut, pectoralis major muscle, suspensory ligament, adipose tissue, lobe, areola, nipple, opening of lactiferous duct, lactiferous sinus, lactiferous duct, lobule containing alveoli, superficial fascia, intercostal muscles, first rib. Pubertas adalah periode transisi dari anak-anak ke dewasa, mencakup perubahan fisiologis, somatik, dan konstitusional, disertai perkembangan genitalia interna dan eksterna dan karakteristik seks sekunder. Telarche, adrenarche, puberce, peak high velocity, PHV, and ultimately menarche occur. The culmination of pubertal development is physical maturity with the capacity of procreate. Puberty, pertumbuhan rambut kemaluan, kemudian telarche, transisi pubertas puting payudara, dan adrenarche, transisi pubertas kelenjar adrenal yang ditandai dengan peningkatan kadar DHEAS, dehydroepiandrosterone sulfat sebagai respon langsung ACHT hormon adrenokortikotropik. PHV kecepatan tinggi puncak secara umum, dan PHV segera mendahului onset menarche. Dengan rentang usia 10, 15, 25 tahun, usia rata-rata PHV adalah 11,9 tahun pada anak perempuan dan 14,2 tahun pada anak laki-laki. Percepatan pertumbuhan pubertas tampaknya merupakan produk dari banyak faktor terkoordinasi dengan baik untuk mencapai perawakan dewasa akhir yang normal. Faktor-faktor ini termasuk estrogen, androgen, hormon tiroid, hormon pertumbuhan manusia atau HGH dengan insulin, dan faktor pertumbuhan seperti insulin, IGF, bersama dengan protein pengikat terkait yang bekerja bersama dengan lingkungan genetik dan nutrisi. Tenor stage of pubic hair development. Tenor stage of male genital development. Tenor stage of breast development. Menarche, mulai menstruasi pertama, adalah peristiwa akhir masa pubertas, didahului oleh percepatan pertumbuhan perkembangan payudara dan pertumbuhan rambut kemaluan. Menarche yang terkait dengan stres fisik, nutrisi, atau sosial, studi pada atlet, penari balet, populasi yang kurang gizi. Stres respons kognitif mempengaruhi hormon pelepas kortikol, hipotalamus, CRH, kemudian pembukaan endorfin, kemudian penghambatan denyut GnRH, penekanan denyut LH atau VSH. Stres sebelum menarche menyebabkan keterlambatan onset, misalnya penari balet atlet. Menarche yang berhubungan dengan stres fisik, gizi, atau psikososial. Studi pada atlet, penari balet, populasi yang kurang gizi. Stres respons kognitif, hormon pelepas kortikol, hipotalamus, CRH, pelepasan endorfin, penghambatan denyut GnRH, penekanan denyut LH atau FSH. Kesuburan rendah selama 5-7 tahun setelah menarche. Menarche tidak menunjukkan ovulasi, dan frekuensi siklus ovulasi lebih rendah selama 5-7 tahun setelah menarche. Subfertilitas remaja disebabkan oleh anovulasi dan fase luteal yang tidak adekuat.
Selama masa suburnya, wanita mengalami siklus seksual yang melibatkan perubahan ovarium dan uterus. Setiap siklus berlangsung rata-rata 28 hari, melibatkan proses oogenesis, aksis hormon hipotalamus, hipofisis, ovarium mengontrol jalannya siklus ovarian, siklus menstruasi atau uterin. Oogenesis, oogonia, ova primordial di korteks ovarium, folikel primordial dilapisi selapis sel granulosa, ovum di dalamnya masih imatur dan disebut oosit primer. Kemudian yang kedua, 5 bulan oogonia, replikasi mitosis dan meiosis 1, profase 1, selanjutnya tidak ada lagi oosit yang akan dibentuk. Saat lahir, ovarium berisi 1-2 juta oosit primer. Kemudian yang keempat, saat pubertas 300.000 oosit primer tersisa, sedikit yang akan matur, ratusan ribu sisanya akan berdegenerasi. Kemudian yang kelima, selama usia subur dewasa sekitar usia 13-46 tahun, hanya 400-50 folikel primordial yang cukup berkembang untuk diovulasikan sebulan sekali, sisanya berdegenerasi atau menjadi atretik. Kemudian yang keenam, masa menopause, hanya sedikit folikel primordial yang tersisa di ovarium dan segera berdegenerasi. Saat pubertas, satu oosit primer yang diaktifkan menghasilkan 2 sel haploid, badan kutub pertama dan oosit sekunder. Oosit sekunder berhenti pada metafase 2 dan berovulasi. Jika tembus oleh sperma, oosit kedua menyelesaikan meiosis 2, menghasilkan 1 sel telur besar gamet fungsional dan badan kutub kedua yang kecil. Ini ya fase-fase 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Dari oogonia, ova primordial di korteks ovarium sampai menopause. Even in oogenesis. Ovarian cycle, serangkaian peristiwa bulanan yang terkait dengan pematangan fase folikular telur, periode pertumbuhan folikel hari ke-1-14, fase luteal, periode aktivitas korpus luteum, hari 14-28, ovulasi terjadi pertengahan siklus. Folikular fase, fol primordial, fol primer, fol sekunder. Selama perkembangan folikel sekunder, the theta folliculi and granulosa cells cooperate to produce estrogen. The zona pellucida forms around the oocyte. The antrum is formed. Folikel sekunder, folikel vesikular. Antrum semakin luas, oosit dan corona radiata akan terisolasi dari antrum ke dinding folikel. The full size follicle, vesicular follicle, bulges from the external surface of the ovary. The primary oocyte completes meiosis, becomes secondary oocyte, and the stage is set for ovulation. Selama siklus seksual wanita tiap bulan, konsentrasi FSH-LH meningkat sedikit moderate. FSH kurang dari LH, FSH pertumbuhan 6-12 folikel primer per bulan. Proliferasi sel granulosa menjadi berlapis-lapis, terbagi 2, teca dan antrum. Teca interna dan eksternal. Teca interna karakter sama dengan sel epiteloid. Granulosa mampu mensekresi hormon steroid E dan P. Teca eksterna berkembang menjadi suatu kapsul jaringan ikat bervaskular yang menjadi kapsul dari folikel yang berkembang. Sel granulosa folikel, reseptor FSH bertambah di sel granulosa, feedback bertambah karena membuat sel granulosa semakin sensitif terhadap FSH. FSH dan E memacu reseptor LH, sel granulosa mempermudah stimulasi LH dan semakin meningkatkan sekresi folikular. Peningkatan E dari folikel ditambah LH hipofisis anterior, proliferasi sel TK folikel dan meningkatkan sekresinya. Perkembangan antral terjadi secara eksplosif, ovum membesar 3-4 kali lipat, folikel makin besar, ovum tetap tertutup massa sel granulosa di kutub folikel. Only one follicle fully matures each month and the remainder undergo atresia. Beberapa folikel primer tumbuh membesar, hanya satu yang matur, 5-11 sisanya atresia. Mekanisme atresia belum diketahui. Proses atresia menyebabkan hanya satu folikel yang akan matur,
kemudian diovulasikan tiap bulan, kemudian mencegah kehamilan kurang lebih dari 1 anak. Jadi kalau misalkan lepas 1 anak. Ovulation terjadi ketika dinding ovarium pecah dan mengeluarkan oosit sekunder. Mittelsmers, rasa sakit yang terkadang terasa saat ovulasi. 1-2% ovulasi melepaskan lebih dari 1 oosit sekunder yang jika dibuahi menghasilkan kembar fraternal. Setelah ovulasi, teca interna dan granulasa sisanya, luteinization corpus luteum, sel lutein yang membesar dan terisi inklusi lipid berubah warna menjadi kekuningan. Sel granulosa dalam Cl produksi hormon E dan P lebih dari E. Sel TK produksi terutama androstenedione dan testosteron, estrogen oleh enzim aromatase. Cl 7-8 hari setelah ovulasi, involusi dan kehilangan fungsi sekresinya terjadi sekitar 12 hari setelah ovulasi. Korpus albikan keputihan selama beberapa minggu. Jaringan ikat dan diabsorpsi. Apa yang menyebabkan sel lutein mengalami luteinisasi? Luteinization tergantung pada ekstrusi ovum dari folikel. Luteinization inhibiting factor menahan agar proses luteinisasi terjadi setelah ovulasi. LH bekerja pada sel granulosa dan sel TK menyebabkan luteinisasi. Lutein yang baru terbentuk akan mengalami serangkaian proses. Yang pertama, proliferation, kemudian enlargement, dan yang ketiga, secretion, flow, diikuti oleh 4 degeneration. All this occur is in about 12 hari, 12 days. Hormon lain dengan sifat yang hampir persis sama dengan LH adalah HCG, disekresi oleh plasenta. Corpus luteum untuk memperpanjang hidupnya biasanya mempertahankannya setidaknya selama 2 hingga 4 bulan pertama kehamilan. Gonadotropic hormones and their effect on the ovaries. GnRH, FSH dan LH. Masa anak hampir tidak ada FSH dan LH yang disekresi. Umur 9-12 tahun, FSH LH mulai disekresi secara progresif menyebabkan onset siklus menstruasi normal 11-15 tahun. Periode perubahan tersebut pubertas awal, pertama kali siklus menstruasi atau sexual menarche. Interaksi hormon selama siklus ovarian. Hari pertama, GnRH stimulates the release of FSH dan LH. FSH and LH stimulate follicle growth and maturation and low level estrogen release. Rising estrogen levels menghambat pelepasan FSH dan LH, mendesak hipofisis untuk mensintesis dan mengakumulasi gonadotropin ini. Tingkat estrogen meningkat dan kadar estrogen yang tinggi memiliki efek umpan balik positif pada hipofisis, menyebabkan lonjakan LH yang tiba-tiba. Lonjakan LH merangsang oosit primer untuk menyelesaikan meiosis 1 dan oosit sekunder berlanjut ke metafase 2. Day 14, LH memicu ovulasi. LH mengubah folikel pecah menjadi corpus luteum yang menghasilkan inhibin, progesteron, dan estrogen. Hormon-hormon ini mematikan pelepasan FSH dan LH, dan penurunan LH mengakhiri aktivitas luteal. Hari ke-26 sampai ke-28, penurunan hormon ovarium ends the blockade of FSH dan LH. The cycle start anew. E dan P, terutama E, feedback untuk menekan FSH dan LH. Sel lutein sekresi inhibin menghambat sekresi FSH. Konsentrasi FSH LH yang rendah menyebabkan korpus luteum degenerasi, disebut involusi korpus luteum. Involusi akhir sekitar hari ke-26 siklus seksual wanita. 2 hari sebelum menstruasi dimulai. Hilangnya sekresi EP inhibin yang mendadak menstruasi. Feedback ke hipofisis anterior hilang. Sekresi FSH LH kembali meninggi. Pertumbuhan folikel baru. Feedback
feedback mechanism in ovarian function. Uterine menstrual cycle, serangkaian perubahan siklik yang dialami endometrium uterus setiap bulan sebagai respon terhadap hormon ovarium dalam darah. Hari 1-5 fase menstruasi, rahim melepaskan semua kecuali bagian terdalam dari endometrium. Hari ke-6-14 fase proliferasi atau praovulasi, endometrium membangun kembali dirinya sendiri. Hari ke-15-28 fase sekretori, pasca ovulasi, endometrium mempersiapkan implantasi embrio. Jika pembuahan tidak terjadi, kadar progesteron turun sehingga endometrium tidak mendapat dukungan hormonal. Arteri spiral tertekuk dan menjadi kejang dan sel-sel endometrium mulai mati. Lapisan fungsional mulai mencerna dirinya sendiri. Arteri spiral menyempit untuk terakhir kalinya lalu tiba-tiba rileks dan terbuka lebar. Serbuan fragmen darah melemahkan lapisan kapiler dan lapisan fungsional terkelupas. Gonadotropins, hormones, and the ovarian and uterine cycles. Pusing banget sih ya. Efek E pada uterus dan genitalia eksterna anak-anak. Sekresi kecil pubertas, hormon gonadotropin, hipofisis bertambah 20 kali lipat. Genital eksterna membesar, mons, labia mayora, labia minora. Epitel vagina kuboid menjadi tipe stratified berlapis yang lebih resisten terhadap trauma dan infeksi. Uterus 2-3 kali lipat. Proliferasi stroma endometrium dan meningkatnya kelenjar endometrium, nutrisi untuk ovum yang implantasi. Efek estrogen pada tuba falopi sama dengan efek E pada endometrium, meningkatkan kelenjar dan jumlah dan aktivitas sel epitel bersilia tuba falopi, membantu pergerakan ovum ke arah uterus. Efek pada kelenjar mamae, perkembangan jaringan stromal payudara, growth of an extensive ductile system and deposisi lemak di payudara. Efek estrogen pada tulang, menghambat aktivitas osteoklastik dan menstimulasi pertumbuhan tulang. Sedikit meningkatkan reposisi protein, tidak sebesar testosteron pada laki-laki. Meningkatkan metabolisme dan deposisi lemak. Pada kulit, melembutkan kulit semakin tervaskularisasi. Pada keseimbangan elektrolit, like aldosterone and some other adrenocortical hormones cause sodium and water retention by the kidney tubules, especially during pregnancy.